Ada fakta, ada pembacaan terhadap fakta, lalu muncullah pertanyaan-pertanyaan. Nah, terhadap fakta itu kita membaca bukan berdasarkan kompetensi yang saya miliki, tapi cuma berdasarkan pembacaan terhadap fakta objektif. Nah, dari pembacaan itu muncul satu pertanyaan terhadap fakta itu. Ada fakta menarik ini belakangan yang terjadi, yaitu fakta mulai kalau di Malang mulai peristiwa antara Yaimim dan Sahara yang di situ membawa di awal sekali seolah ngangkat membawa ini yang Yaimim di sini mengatasnamakan Arema dengan Madas. Lalu sekarang yang masih baru ini ada Surabaya dan Madas. Nah, saya juga membaca fakta ini, fakta viralnya video ketika menjelang grand final antara Valen dan Tasya. Di situ muncul ada saudara kita yang dari Madas juga melemparkan tuntutan kepada Indosiar yang dianggap kurang bijak dalam pelaksanaan kompetisi ini. Pertanyaannya, nah saya bukan politisi, tentu saya tidak berkompeten untuk berbicara politik lebih jauh. Saya bukan orang-orang yang punya kepentingan apa-apa. Nah, saya cuman bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Artinya ketika saya bertanya-tanya belum sampai pada tahapan mencurigai. Karena saya tidak punya data otentik, karena saya tidak meriset secara utuh, cuma berdasarkan pembacaan ya terhadap viralnya kejadian yang belakangan ini. Maka saya belum sampai pada tahapan mencurigai, cuman sampai pada tahapan bertanya-tanya saja. Ada apa sih? Ada apa sebenarnya? Nah, kita berangkat dari yang sempat viral, kasusnya antara Yaimim dan Sahara, yang bagi saya, pembacaan saya tinggal di Malang. Nah, saya sendiri sebenarnya bukan ini ya, kebetulan saya tinggal di Malang. Saya bukan Madura asli, saya itu KW, Madura Partikelir, saya asli Probolinggo. Cuman sejak lahir tangisan pertama saya langsung berbahasa Madura, tapi saya lahir di Probolinggo. Nah, saya tinggal di Malang. Banyak fakta yang berbeda antara yang viral di sosial media dengan fakta nyata yang ada di lapangan. Nah, saya cuma membaca begini, mulai dari kasusnya Yaimim dan Sahara ya. Kenapa kalau pembacaan saya ini kan cuma perseteruan antara tetangga, tapi ini kenapa dibawa isunya sampai dibawa pada isu nasional? Yang dibawa pada saat itu di awal-awal, Yaimim berstatement, aku Arema, Sahara Madas. Maka kita genderang perang sudah ditabuh, maka nanti Arema melawan Madas. Fakta yang nyata sebenarnya tidak demikian. Saya juga membaca begini, kalau memang mengatasnamakan Arema kan tidak sesegelintir itu saja. Begitu mengatasnamakan Madura itu tidak bisa terwakili segelintir orang saja.
Itu yang pertama. Pada peristiwa yang pertama yang di Yaimim ini, pertanyaan-pertanyaan saya sudah muncul, tapi ya sudahlah, mungkin apakah hanya pertanyaan saya, apa hanya pikiran-pikiran saya kan begitu. Tapi pertanyaan saya, kenapa ini kok yang di blow up, lalu hingga pada isu nasional yang pertama kali itu. Karena jelas begitu ada fakta seperti itu, dampaknya sangat besar. Contoh misalnya, netizen. Begitu ada kata Arema, seolah-olah semua yang Arema itu terwakili oleh statementnya Yaimim. Begitu ada satu mengatakan Madas, seolah-olah semua Madura yang asli Madura terwakili oleh segelintir orang. Padahal faktanya kan tidak demikian. Lalu ada di netizen, komen-komen netizen itu langsung secara otomatisnya mengkait-kaitkan semuanya. Mengkait-kaitkan dengan yang lain. Contoh misalnya netizen komentarnya, boykot warung Madura, boykot. Nah, itu bagi saya pun itu komentar netizen dan itu tidak mewakili semuanya, cuman komentar saja. Tapi kan ketika ada fakta seperti itu secara otomatis opini itu kan terbangun, opini publik itu terbangun, tercipta karena itu. Nah, saya di sini juga ada ketertarikan untuk merespon, mungkin sebagai satu sudut pandang yang supaya kalau pertanyaan jangan-jangan itu cuma pembangunan opini publik saja, jangan-jangan itu saja ya. Artinya saya tidak dapat memastikan, bahkan apalagi memastikan, mencurigai saja tidak, cuma bertanya-tanya saja. Itu yang berangkat dari kasusnya Yaimim, ketika lokasi menyebut Madura, ketika Arema maka menyebut Malang dan Madura. Nah, sehingga ketika ada kata Malang, seolah-olah seluruh Malang akan seperti itu. Begitu menyebut Madura, seolah-olah seluruh Madura itu begitu. Itu yang pertama. Nah, semakin bertanya-tanya ketika sekarang ini muncul lagi Surabaya dan Madas. Kalau pembacaan saya sebenarnya ini bukan peristiwa yang isunya bukan isu apa sih, isu nasional yang mesti diviralkan secara nasional. Itu masih banyak yang lebih keren, masih banyak yang lebih penting yang terkait dengan peristiwa belakangan ini, yang terkait dengan bencana alam yang terjadi di Aceh, di Sumatera, terus pergolakan politik, kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih terkait dengan rakyat, itu masih banyak yang lebih berbobot untuk diangkat menjadi isu nasional. Tapi ini sekarang lagi. Nah, ngomong Jawa Timur ini, Jawa Timur salah satu kota besar, salah duanya ya. Banyak lagi kota-kota besar yang lain di Jawa Timur. Malang dan Surabaya. Sekarang Surabaya dan Madas. Madas lagi. Nah, ini Surabaya di Jawa Timur. Nah, ada kesan lagi ini, opini yang terbangun. Seolah-olah begitu Surabaya yang disebut, begitu Madura yang disebut, seolah-olah itu seluruh Surabaya terwakili oleh segelintir orang itu. Terus begitu juga menyebut Madura lagi. Nah, ini akan pertebalannya dua kali ini. Mulai dari Malang dan Surabaya yang satu, Malang, Madas, di Surabaya sekarang Madas lagi. Nah, di Jawa Timur nih pertama sudah 2 kota ini. 2 kota. Nah, saya lihat peristiwanya terkait dengan Nenek Elina. Itu yang persoalannya dengan Pak Samuel, itu kan persoalan pribadi. Kenapa isunya itu seperti itu? Nah, sama
Sama dengan yang terjadi kasusnya dengan Yaimim dan Sahara. Ketika sekarang yang terjadi, maka netizen secara otomatis, saya membaca komentar netizen, langsung lagi-lagi dikaitkan dengan peristiwa besar yang sangat memprihatinkan ketika terjadi di Sampit, juga di Sambas. Nah, di peristiwa yang sekarang ada komen-komen yang menarik ini. Saya juga tertawa ini. Wah, sekarang Jawa Timur melawan Madura. Terus saya tertawa. Kok Jawa Timur melawan Madura? Madura itu Jawa Timur. Gitu. Madura itu belum jadi provinsi sendiri. Jadi Madura itu Jawa Timur. Jadi Madura itu bagian dari Jawa Timur. Surabaya bagian dari Jawa Timur. Malang menjadi bagian dari Jawa Timur, Madura bagian dari Jawa Timur. Terus ini kasus mulai dari Yaimim yang persoalan bertetangga saja diangkat isu nasional, Malang, lalu mengutip kata Jawa Timur. Begitu di Surabaya juga, Surabaya dengan Madas, terus ini ngutip Jawa Timur. Sebenarnya saya bertanya-tanya, ada apa sih dengan Jawa Timur kira-kira? Kalau tidak sekarang, mungkin ke depannya mau ada apa sih kira-kira? Gitu. Pertanyaan saya gitu. Nah, lagi-lagi kayak gitu. Begitu juga ada peristiwa. Kebetulan atau sengaja dibuat kebetulan? Jangan-jangan ya, saya nggak tahu juga. Ada ini, saudara Valen, salah satu peserta keren dari Pamekasan, Madura. Nah, selalu di situ mulai dari awal. Valen Pamekasan, Jawa Timur. Oke, Jawa Timur. Terus belakangan ada viral di video itu, ada saudara kita yang beratributkan Madas melemparkan tuntutan karena atas kebijakan kompetisi yang dianggap kurang berpihak pada kualitas. Nah, di sini ketika sudah ada dua ini, tinggal Tasya dan Valen. Sebelum-sebelumnya masih belum terjadi, tinggal Tasya dan Valen. Nah, Tasya Tangerang, terus Valen Madura. Apakah nanti akan muncul juga yang pertama Arema dan Madas, selanjutnya Surabaya dan Madas, sekarang ada Valen yang dari Pamekasan, Madura, terus Tasya dari Tangerang. Apakah akan muncul juga nanti Madas dan Tangerang? Nah, sebenarnya saya cuman ada apa sebenarnya ya gitu. Kalau saya sih tidak paham secara lebih spesifik, lebih jauh, cuman membaca dari luar saja. Ini kok berulang-ulang bertepatan. Saya cuma membaca ini. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Saya lihat di beberapa tayangan video bahwa Valen tanggal 1 akan pulang ke Madura. Kalau pulang ke Madura jelas melintasi Surabaya itu. Terus mudah-mudahan ini tidak diangkat menjadi isu besar, nanti dibuat terjadi apa-apa karena kebetulan Valen viral nanti. Kebetulan bersamaan dengan ini. Terus sehingga isunya nanti dikait-kaitkan. Opini publik pun akan terbangun seperti itu. Nah, saya cuma pembacaan saja ya, karena pembacaan saya terhadap fakta yang demikian itu juga berangkat dari keprihatinan. Ada apa sih? Terus contoh, ada kebetulan antara peristiwa yang terjadi dengan Yaimim dan yang sekarang dengan Nenek Elina dan Pak Samuel itu, ada satu tokoh yang kebetulan hadir di dua peristiwa ini. Gitu. Ada dua tokoh yang ada satu tokoh yang hadir di dua peristiwa ini. Hadir di peristiwanya Yaimim dan Sahara, yang di situ di awal mencoba diangkat bahwa Arema dengan Madas. Sekarang ada tokoh yang sama juga hadir
peristiwa antara Surabaya dan Madas. Terus membawa Jawa Timur. Sebenarnya mau ada apa sih dengan Jawa Timur? Nah, kaitannya ke situ. Saya cuman apa ya ya. Nah, karena ya sekarang zamannya viral, zamannya media. Sekali netizen sudah merespon, maka secara otomatis akan viral. Nah, hal-hal yang viral itu kan kalau mau dinominalkan itu harganya kan besar. Nah, saya cuma membaca seperti ini. Tapi ketika sebuah keotomatisan ya, ada keotomatisan termasuk ketika ada dua peristiwa ini, netizen langsung mengkaitkan dengan peristiwa yang terjadi di Sampit, termasuk mengkaitkan dengan peristiwa yang ada di Sambas. Saya akan menjadi lebih prihatin. Kenapa demikian? Kita ini kan selalu menggaungkan perdamaian, cinta kasih antara dengan lain suku, lain ras, bahkan dengan lain agama. Kita berusaha membangun kedamaian, saling cinta kasih. Nah, ketika peristiwa-peristiwa ini, kalau ini ada kepentingan-kepentingan yang terkait dengan kepentingan politis, terus mengacaukan hal-hal yang seperti ini, kalau saya itu terlalu biadab itu kalau itu terjadi, tapi mudah-mudahan tidak. Semua di mana-mana, bukan saya saja, saya yakin saudara-saudara juga begitu. Kita selalu menggaungkan setiap saat itu di mana-mana, di berbagai circle, di berbagai kejadian. Ayo kita bangun perdamaian, bangun kerukunan antar suku yang satu dengan suku lainnya, antara ras yang satu dengan ras yang lainnya, antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Tapi pada saat peristiwa-peristiwa seperti ini, ketika mengacaukan ini semua sehingga memunculkan kebencian antar suku, bahkan nantinya antar agama karena kepentingan tertentu misalnya. Ini kan Indonesia tercinta ini mau dibagaimanakan. Saya sangat miris ketika dulu peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sampit dan Sambas itu saja, saya sempat beberapa kali lihat video, kalau dikasih tahu teman itu, saya miris dan nangis kenapa ini harus terjadi gitu ya. Saya tidak tahu persis kasusnya seperti apa, salah benarnya seperti apa, nggak tahu. Tapi ketika terjadi seperti itu, miris dan bahkan air mata ini juga ikut berbicara. Nah, belakangan ini kita sudah mulai muncul perdamaian ini. Di tayangan-tayangan video saudara-saudara kita di mana-mana sudah mulai ada rukun. Itu begitu bangganya. Nah, tapi kalau misalnya setiap menuju periode tertentu ketika dikacaukan, misalnya kalau itu terjadi, diporak-porandakan dengan kepentingannya seperti ini, kalau bagi saya itu maaf ya, karena kecintaan saya secara pribadi, kecintaan saya terhadap Indonesia, terus kecintaan saya, kedambaan saya, harapan saya bahwa Indonesia ini selalu damai, selalu rukun antara suku, antara ras, antar agama. Maka saya sampai berkata, kalau ini yang terjadi, itu sangat biadab itu. Nah, ada satu hal yang, ini pembacaan lagi ya, kasusnya kayak yang terjadi pada DA7 antara Valen dan Tasha. Itu persoalan virtual gift yang begitu besar, sampai rebut ini virtual gift. Tapi di sana, di Aceh, di Sumatera ada musibah yang di situ butuh uluran tangan orang-orang yang mampu. Saya membaca ini, di sini senang-senang seperti ini. Seandainya itu virtual gift itu, siapa yang menangkan virtual gift-nya, hasilnya akan didedikasikan ke sana. Di sana, di Aceh, saudara-saudara di Aceh, saudara-saudara kita di Sumatera sedang menderita sekarang. Di sini hanya persoalan virtual gift
Nah, dan ini kayaknya sampai sekarang masih belum jelas, masih sama-sama digoreng ini. Sama-sama digoreng masih. Kalau saya sih berharap, kenapa saya merespon ini, mudah-mudahan tidak dikait-kaitkan lagi. Ini kayaknya mau dikait-kaitkan lagi karena ada satu saudara kita yang berarti bukan Madas juga di situ sudah ada. Nah, kalau misalnya ini terjadi, maka secara otomatis akan lebih bombastis isu nasionalnya. Nah, sebenarnya kalau ini dijadikan isu nasional, kepentingannya apa sih? Maka saya punya pembacaan yang apa sampai segitunya ya kalau misalnya ini dibawa pada isu-isu nasional terkait dengan Madas dan lokasi-lokasi tertentu sekarang di Jawa Timur. Dan saya bukan persoalan suka dan tidak suka. Saya tidak cenderung menyukai satu, tidak cenderung tidak menyukai salah satu. Ini cuma pembacaan keprihatinan saja karena munculnya tanda tanya. Apa pertanyaan-pertanyaan terhadap fakta-fakta yang ada itu. Yang di sini saya sebagai personal ini cuman mampu prihatin, cuman mampu miris saja terhadap fakta seperti ini karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apalah saya akan begitu. Cuman bisanya mencoba merespon juga dan sambil berharap itu tentunya. Sambil berharap mudah-mudahan ini pertanyaan saya ini tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Tapi kenapa ini kok sampai terjadi? Padahal ya mulai dari ini, pada saat itu peristiwa Yamim dan Sarah di Malang saja itu ada yang lebih layak untuk menjadi isu nasional daripada sekedar ini. Pada saat itu ya. Sekarang pun juga di Surabaya itu ada yang lebih layak untuk menjadi isu nasional daripada sekedar ini. Daripada sekedar ini ada yang lebih layak untuk menjadi isu nasional sehingga layak untuk menjadi direspon seluruh warga negara mungkin. Terus begitu juga terkait dengan DA7 di Indosiar. Itu ada peristiwa-peristiwa yang layak untuk lebih diangkat itu. Tapi kenapa ini hal-hal yang remeh-temeh? Yang menurut saya ya perlu, setiap peristiwa itu perlu disikapi, tapi tidak perlu menjadi isu nasional. Tapi mungkin gini ya saudara-saudara, mungkin karena sekarang zamannya sosial media, semua orang bisa memblow up, semua orang bisa membroadcast, mungkin itu. Tapi lagi-lagi saya bertanya-tanya. Ya bertanya-tanya saja. Seperti video-video yang ada, yang sekarang yang terjadi. Kayak misalnya sekarang Surabaya, setahu saya itu warga Surabaya itu banyak sekali. Terus ada beberapa gelintir yang hadir di lapangan ini mengatasnamakan Surabaya. Begitu juga dengan Madas. Madura, begitu banyak ribuan warga Madura ini. Ini segelintir ini. Seolah-olah ini mereka adalah perwakilan dari Madura. Seolah-olah mereka perwakilan dari Surabaya. Seolah-olah peristiwa yang di Malang itu adalah perwakilan dari warga Malang. Seolah-olah begitu ya. Tapi nah, yang terbaca itu minusnya. Jadi saya juga membaca gini. Pada peristiwa ini saya yakin nggak semua begitu. Faktanya tidak semua begitu. Nah, kalau tidak begitu faktanya, misalnya di Malang. Di Malang faktanya tidak begitu. Tidak seperti yang terblow up itu. Begitu di Surabaya juga, faktanya tidak begitu, tidak seperti yang terblow up itu. Nah,
Kalau pada fakta yang real itu tidak seperti itu, cerita yang di blow up yang begitu, nah baru itu saya tanda tanya, apa sih, ada apa sih sebenarnya? Nah, tentu kalau saya bertanya, tentu saya tidak akan menjawab ini, kan cuma pertanyaan saya, ada apa sih sebenarnya? Nah, yang saya kan cuma bertanya kayak tadi, saya ulangi lagi, ini Jawa Timur, bahwa kasus di Malang, Jawa Timur, yang di Surabaya, Jawa Timur, gitu. Yang ini DA3, ini Jawa Timur. Sebenarnya mau ada apa sih di Jawa Timur itu? Gitu. Seolah-olah mereka ada sekian titik ini, seolah-olah mereka akan mewakili Jawa Timur gitu. Padahal saya yang tinggal di Jawa Timur sama sekali, ini pribadi, mungkin yang lain enggak. Saya pribadi merasa tidak terwakili oleh mereka semua. Gitu ya. Ini saya pribadi. Tapi mungkin yang lainnya, mungkin yang lain merasa terwakili, saya tidak tahu. Tapi saya pribadi, saya yang tinggal di Jawa Timur, sama sekali saya merasa tidak terwakili oleh mereka semua. Ya, yang masalah idealisme kita juga akan terwakili dari titik-titik yang seperti ini, yang enggak juga. Ini cuman sekedar pembacaan. Kenapa saya turut membaca begini, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi. Yuk, karena ada keprihatinan saja. Contoh misalnya, banyak keluh kesah saudara-saudara kita yang di situ jualan sate, buka warung Madura, langsung yang disasar sama boikot warung Madura, boikot penjual sate Madura, terus boikot ini. Padahal orang Madura yang di mana-mana itu kan tidak buka warung saja, tidak jualan sate saja. Terus ada yang beri komentar itu kayak misalnya penasehatnya Madas atau apa, itu bupati mana kan gitu. Ya kan enggak semua. Tapi ini yang jadi sasaran mereka yang tidak tahu apa-apa itu. Seolah-olah akan dibangun bahwa cerminan Madura itu warung Madura. Terus cerminan Madura itu adalah sate Madura. Ya enggak begitu juga. Nah, kalau saya sambil mencanda ini, ya karena faktanya tidak demikian. Faktanya tidak demikian, maka saya bisa mencanda itu semua. Sehingga cuman ini saudara-saudara, ada apa sih? Ada apa sih dengan Jawa Timur? Misalnya dulu di Malang, sekarang di Surabaya. Memang lintasan ini peristiwa-peristiwa persoalan kayak persoalan yang bukan sebenarnya ini persoalan personal. Memang di Sidoarjo nggak ada, memang di Banyuwangi nggak ada, memang di daerah-daerah yang lain, Jember, Ngawi, Pacitan, Trenggalek, itu yang bagian dari Jawa Timur. Memang itu tidak ada kasus-kasus personal yang dibawa itu. Tapi kenapa ini yang dipilih kok yang ada di Malang dan Surabaya? Ada apa sih saudara? Ada apa sih saudara-saudara? Gitu loh. Terus di sini Madura yang bagian dari Jawa Timur. Nah begitu Madura itu ada 4 kabupaten, gitu loh. Ada Bangkalan, ada Sampang, ada Pamekasan, ada Sumeneb. Ini 4 kabupaten. Seolah-olah ada segelintir orang mewakili itu semua. Seolah-olah 4 kabupaten ini percaya terhadap, enggak begitu. Gitu. Ada apa ini? Oke, di Jawa Timur nih ya. Berarti sekarang ada 3 ini di Jawa Timur. Madura, Surabaya, Malang. Nah, ya. Kemana lagi habis ini? Maka kalau setelah peristiwa ini yang muncul nanti di Jawa Timur lagi, di kota lain. Dan semakin besar lagi pertanyaannya ketika nanti membawa unsur Madura lagi gini. Apakah kira-kira misalnya misalnya gini saudara-saudara ya, supaya saya itu supaya disukai oleh orang Jawa Timur,
Pokoknya saya ini merasa berperan bagi orang Malang, berperan bagi orang Surabaya, berperan bagi orang Madura. Ini sudah layak untuk disukai oleh orang Jawa Timur. Apakah begitu? Ini saya misalnya, untuk disukai oleh orang Jawa Timur. Atau nanti sudah tinggal nambah lagi. Nah ini sudah mulai kan ya. Kalau saya lihat komentar netizen, ada yang, wah siap, Sidoarjo berangkat, ada Blitar berangkat, terus ada Gresik berangkat. Ini Jawa Timur kata-kata ini. Terus nanti berangkat menuju kemana? Narasinya, secara instalatif ini narasinya muncul kemana? Nah gitu. Nah kalau misalnya supaya saya disukai, ketika netizen secara instalatif itu muncul ke sana, berarti secara otomatis itu kalau saya ya, berarti nama saya nanti akan naik. Apakah begitu? Nggak tahu saja. Saya tidak menyebut siapa-siapa karena cuman pertanyaan-pertanyaan saja. Itu saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya tidak sampai pada tahapan mencurigai, saya cuma bertanya-tanya saja. Karena saya bukan politikus seperti yang saya katakan tadi, maka saya tidak berkompeten berbicara seperti ini. Saya pun bukan orang partai, saya juga tidak berkompeten berbicara seperti ini. Dan saya juga tidak menjadi bagian dari ormas manapun, saya juga tidak berkompeten untuk seperti ini. Dan juga sampai saat ini saya pun belum pernah menjadi tim suksesnya siapa saja, maka saya tidak berkompeten untuk berbicara seperti ini. Apalagi persoalan strategi perpolitikan, saya sama sekali tidak berkompeten untuk hal-hal yang seperti itu. Artinya saya cuma hadir untuk membaca saja dan memunculkan pertanyaan. Begitu saudara-saudara, saya hadir membaca fakta dan memunculkan pertanyaan, itu saja. Terima kasih. Sekali lagi, ada apa sih dengan Jawa Timur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.